Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Rialen. Kali ini di video haul yang selalu bikin happy. Kali ini aku beli beberapa tanaman Hoya yang merupakan wishlist aku banget. Jadi aku pengen mencoba untuk merawat jenis-jenis Hoya lain selain yang jenis-jenis spesies Kalimantan khususnya. Tapi kali ini aku pengen mencoba jenis-jenis yang cultivar atau hybrid, atau dia ini jenis-jenis yang pada umumnya diimpor gitu. Dan aku beli beberapa jenis yang silvery juga gitu. Di video awal tadi sudah dilihat aku unboxing 2 paket dari 2 seller yang berbeda. Nah, paket pertama itu ada 3 tanaman. Ini yang pertama adalah Hoya publicalis Plus. Ini bunganya cakep banget, itu warna ungu, dia kelihatan sangat gludruh, dan daunnya aja ini udah begini saja deh sudah cakep banget gitu, apalagi kalau dia rimbun nanti. Nah, ini udah cukup rimbun, udah ada pertumbuhan daun baru juga, artinya di tempat sellernya dia sudah tumbuh gitu, sudah beradaptasi di lingkungan kita. Ini daun barunya itu warnanya purple gelap tapi agak marun juga, bagus sekali. Daunnya ada splashnya sedikit, splashnya itu tidak terlalu kelihatan, tidak banyak ya, tapi splash dia nih. Nah, publikalis ini banyak jenisnya yang aku tidak tahu ini jenis yang mana karena belum berbunga ya. Kalau sudah berbunga baru kita tahu dia jenis apa, kayak ada pink silver dan segala macamnya itu. Yang kedua yang aku beli dari seller yang pertama, ini Hoya Kerrii variegata tepi. Nah, waktu datang itu sebenarnya ada 3 daun. Cuma karena paket yang ini itu pengirimannya agak sedikit drama, jadi agak sedikit lama. Daun yang ini kemarin waktu di unboxing itu masih kelihatan sudah busuk, tetapi masih baru separuh rusaknya. Hari ini tuh sudah rusak banget gitu, jadi aku potong aja supaya tidak merusak daun yang lain. Nah, tetapi ini pertumbuhannya kelihatan sudah bagus sih. Itu sudah ada apa sih, di notesnya itu sudah kelihatan akan calon tumbuh sulur gitu. Jadi kan kalau Hoya itu ketika dia sudah tumbuh sulur itu sudah tanda bahwa dia sudah bisa beradaptasi dengan baik gitu. Ini sudah tanda jaminan lah kalau dia bakalan hidup. Nah, Hoya Kerrii variegata ini memang kalau jenis-jenis variegata, jenis apapun lebih sensitif ya, karena dia kekurangan klorofil gitu. Daun-daunnya ini kan warnanya tidak hijau gitu, jadi dia lebih sensitif, apalagi kalau di pengiriman. Namanya tuh Kerrii, double E. Jadi ada yang bilang menyebutnya Kerrii, ada yang bilang kalau double E di ujungnya, bule itu biasanya nyebutnya Kerrii gitu. YTI gitu. Dua-duanya benar. Jadi mau disebut seenaknya kita aja mau nyebutnya apa gitu. Tapi umumnya kalau di Indonesia nyebutnya Kerrii gitu. Cakep banget. Terus yang ketiga, aku beli Kerrii juga, tetapi yang hijau. Ini yang regular, yang hijau. Nah, ini yang hijau datangnya bagus banget karena dia lebih kokoh ya, karena bukan variegata gitu, jadi daunnya lebih tahan. Nah, ini sudah beradaptasi nih, sudah ada notes calon tumbuh daun baru di sini. Tuh, nanti tinggal tumbuh daun baru atau sulur. Nah, sulur itu kan kalau ada sulur dia itu tempat nantinya tumbuh nodes baru untuk tempat tumbuh daun baru.
Nah, kalau Hoya Carry ini biasanya kan yang hijau ini sering dijual satuannya, satu daun saja kayak gitu. Nah, itu memang kemungkinan untuk tumbuh sulur atau daun baru itu sulit, karena kalau Hoya menanam Hoya, cuttingnya itu minimal ada satu notesnya kayak gini nih, kayak yang Carry, yang Variegata juga ini kan tadi ada satu notesnya di sini, nanti tempat akan tumbuh sulur atau daun baru. Nah, kalau cuma satu daun aja sama satu tangkainya ini tanpa notes, itu sulit, dia kemungkinannya sangat kecil lah untuk tumbuh daun baru. Kalau ini kan ada beberapa notesnya, sehingga kemungkinan untuk tumbuh daun baru di beberapa tempat itu lebih besar, jadi akan lebih mudah rimbun. Ini sehat banget yang ini, aku happy sekali dengan yang hijau ini. Kelihatan ada splashnya sedikit. Ini tinggal ngelanjutin merawat ya. Ini aku metan dan potnya ini aku dikirim dengan metan dan potnya, jadi aku tidak mau ganti dulu. Aku tetap di sini dulu supaya beradaptasi dulu dengan lingkungan di sini, di tempat aku, sebelum nanti dia siap dipindahkan. Tapi ini juga metan dan potnya sudah cukup besar gitu, tidak perlu juga dipindahkan, karena Hoya itu tidak perlu pot yang besar, dia tidak perlu metan yang banyak gitu. Oke, itu yang dari seller pertama. Dari seller yang kedua aku beli ini Hoya species, di Hoya Clemensiorum. Katanya asalnya dari Sabah, atau kalau Sabah itu kan di Kalimantan bagian utara ya, tapi nggak tahu di Kalimantan tempat aku sini ada atau tidak, tapi belum pernah lihat sih. Memang ini sepertinya kadang-kadang Hoya itu hanya endemik di satu tempat aja gitu. Ini unik banget, ini udah lama aku wishlistnya aku, karena aku lihat plant enthusiast di luar negeri, terutama yang Hoya itu pada nyari ini gitu. Mereka tuh beli cuttingan satu daun seperti ini, dan kelihatannya itu cakep banget. Dan ternyata sekali datang ya benar-benar cakep. Ini daunnya benar-benar kaku. Menurut aku ini paling kaku Hoya, yang daunnya paling kaku dari semua jenis yang aku punya gitu. Dan daunnya itu benar-benar bertekstur. Tuh, benar-benar bertekstur kaku, dan rasanya tuh fuzzy gitu ya, seperti kalau dirasa itu seperti amplas, kertas amplas, tau kan? Nah, kayak gitu rasanya, benar-benar kaku. Nah, ini udah sehat banget ini, karena sudah ada akar di atas sini, akar anginnya. Ini tinggal nunggu beradaptasi di tempat baru. Nah, Hoya itu kalau dia sudah beradaptasi di tempat baru, biasanya dia akan mudah tumbuhnya. Sekali mengeluarkan sulur itu, di sulur itu kadang-kadang sampai beberapa notes, dan setiap notes itu mengeluarkan daun sekaligus gitu. Selanjutnya ini Hoya yang cantik banget. I'm so happy to have this. Ini Hoya CV Rosita. Jadi CV itu artinya cultivar, jadi dia udah hasil cultivar. Cultivar itu dia spesies yang dipilih gitu untuk dijadikan satu spesies baru. Nah, tapi tidak tahu sih ini mothernya apa. Ini jadinya cakep banget ya. Hoya Rosita, daunnya itu purple. Ada margin di pinggir-pinggirnya, marginnya itu ungu lebih gelap lagi. Daunnya ini juga kaku, tapi dia daunnya ini teksturnya lebih ke succulent leaf. Selanjutnya ini lepas. Ini bagian dari proses adaptasi di lingkungan baru yang super panas. Ini Hoya Macrophylla Variegata. Ini cantik banget variegatanya, variegata tepi, warna pink. Tapi juga ini ada warna
kuningnya. Aku banyak sih Hoya macrophylla, tapi macrophylla hijau yang spesiesnya Kalimantan. Tapi ini yang variegatanya. Ini kecil ya daunnya tuh. Biasanya macrophylla yang kalau yang spesies itu kan besar. Aku nggak tahu sih ini daunnya nantinya akan bisa besar atau tidak, belum tahu. Atau memang dia jenis yang kecil begini karena dia sudah kultivar kan, sudah hybrid. Cakep banget ya. Tuh, warnanya pink, ada pink-pinknya. Selanjutnya ini aku punya dua yang mungil banget. Aku beli yang mungil karena memang pertama harganya lebih ekonomis dan aku pengen beli banyak jenis gitu. Jadi aku pilih yang ekonomis. Yang kedua juga bisa lihat pertumbuhannya dari kecil gitu loh. Nah ini Hoya curtisii atau curtisii. Ini Hoya YTI atau YTI. Kayaknya aku lebih enak nyebutnya YTI deh. Yang ini sama curtisii. Ini dia juga kayak seperti Publicalis tadi tuh ya, dia mudah rimbun. Ya, kalau rimbun dia cantik banget, jadi panjang-panjang gitu. YTI ini itu kalau aku bilang kayak Rosita ini tadi ya, cuma bentuk daunnya beda, tapi dia itu sama-sama ada margin di pinggir daunnya. Marginnya itu warnanya ungu pekat, ungu lebih gelap gitu. Tuh. Cuma bentuk daunnya yang YTI ini panjang, yang Rosita ini dia lebih oval. Tapi rasa daunnya itu sama dia succulent leaf gitu, seperti succulent daunnya. Kalau yang curtisii ini daunnya itu sama kayak itu tadi, kasar gitu dia pegangannya. Kalau kita pegang ini kayak pegang kertas amplas gitu. Tapi cantik banget ini coraknya. Tuh di dalam daunnya itu ada corak kayak apa ya? Seperti daunnya itu warnanya seperti ada purple background dasarnya, tapi ada kayak splash corak gitu. Ini daunnya emang kecil seperti ini, cuma dia rimbun nantinya. Kalau sudah banyak dia rimbun. Ini benar-benar kayak fragile ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik di Kalimantan. Selanjutnya aku punya ini bonus dari sellernya, cantik banget bonusnya. Ini Hoya lacunosa splash. Aku sudah punya Hoya lacunosa yang spesiesnya Kalimantan, Borneo. Tapi yang ini yang splash, yang punya aku tuh tidak splash. Hoya lacunosa ini termasuk jenis yang, kalau yang spesies ya, kalau yang punya itu jenis yang mudah rimbun. Dia sekali ngeluarin daun itu bisa sekaligus banyak rimbun gitu, paling cepat di antara Hoya-Hoya yang lain itu rimbunnya. Ini kalau lihat dari bentuk daun dengan yang spesies punya aku tuh sama. Dia kayak ada pattern petak, tekstur petak gitu di daunnya. Bentuk daunnya juga sama, cuma dia ada splashnya. Dan juga warnanya ini kayak lebih lime green sih ya menurut aku. Selanjutnya ini yang mengawali kenapa aku akhirnya cari tahu tentang Hoya-Hoya impor ya, karena sering lihat Hoya Krohniana Super Eskimo ini di Instagramnya pencinta Hoya di luar negeri gitu. Nah ini Hoya Krohniana Super Eskimo, ini cantik banget. Ini silver, Hoyanya daunnya silver. Mungkin kenapa disebut Eskimo, jadi dia kayak salju gitu. Ini mini ya, ini ukurannya mini ya. Kalau ukurannya yang sudah rimbun itu harganya out of my budget, jadi aku beli yang mini aja. Satunya ini Hoya lacunosa silver lime. Di hijaunya dia seperti hijau lime gitu, hijaunya hijau muda. Ini cantik juga, cantik banget. Ini ada splash silver. Ini juga sudah tumbuh ini ya, sulur calon daun baru juga. Ini tinggal ngelanjutin aja. Ini benar-benar Hoya wishlist. Jadi aku
happy banget ini bisa dapat dua ini. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini dua yang cantik juga lagi, silver. Aku lagi into silver sekali ini tentang Hoya. Ini dua-duanya varian Lacunosa, kayaknya kultivarnya Lacunosa. Yang ini Hoya Lacunosa Silver Mint, dan yang ini sepertinya yang terbaru Hoya Lacunosa Luisa Silver gitu. Jadi aku untuk yang Luisa Silver ini belum banyak referensinya juga sih aku lihat. Mungkin dia memang masih sangat-sangat baru. Di sellernya juga dia bilang ini new item. Jadi coba lihat itu. Nah, hampir mirip ya, cuma warna daun hijaunya beda. Ini aku ngebayangin kalau dia besar dan rimbun ini bakalan wow sekali ini silvernya, daunnya juga. Nah, memang aku kalau untuk Hoya aku tidak terlalu into bunganya ya, jadi aku lebih menikmati keindahan daunnya gitu. Jadi kalau ini silver gini, kita kan benar-benar kelihatan cakep banget. Nah, yang ini juga sudah notesnya itu udah jalan tuh, dari mulai ada kelihatan bakal muncul sulur atau daun baru. Biasanya di note itu kadang langsung muncul sulur, tapi kadang juga daun dulu lagi, atau setelah daun baru sulur gitu. Nah, ini aku tanya sellernya apakah jenis-jenis silver ini lebih sensitif atau misalnya dia lebih lebih slow grower gitu. Tetapi katanya Hoya, jenis-jenis Hoya baik cultivar atau spesies itu kalau dia sudah beradaptasi di tempat kita, memang dia perlu waktu lama untuk adaptasi. Nah, tapi begitu dia sudah bisa beradaptasi, dia akan mudah gitu untuk tumbuh daun baru. Nah, karena Hoya itu kan tadi seperti yang aku bilang, dia ketika tumbuh sulur panjang gitu, dia akan terdiri dari beberapa nodes. Nah, di setiap nodes itu kadang tumbuh 2 daun. Jadi begitu tumbuh satu sulur, kadang bisa tumbuh 8 daun sekaligus gitu. Jadi intinya kita harus bisa menyesuaikan, membuat dia beradaptasi dengan iklim kita dulu gitu. Aku akan update perkembangan Hoya ini setelah aku bisa mempelajari pertumbuhannya, karakter setiap jenis Hoya ini, dan mungkin aku akan update di series Life of One Plant. Oke, sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum.